Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah mengganti huruf waw dengan huruf ya. Jadi pembahasan ini masih masuk di dalam kategori al-i'lal bil qalbi, yaitu mengganti satu huruf dengan huruf yang lainnya. Huruf waw ini dapat diganti dengan huruf ya terdapat di dalam beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah manakala terdapat huruf waw yang berada di ujung kalimat dan terletak setelahnya harkat kasroh, maka waw ini pun akan digantikan dengan huruf ya. Contohnya seperti lafadz al-ghaziwu. Al-ghaziwu ini adalah bentuk dari isim fa'il. Jadi wazannya adalah al-fa'ilu, al-ghaziwu. Pada lafadz al-ghaziwu ini terdapat huruf waw yang berada di ujung kalimat dan huruf waw ini terletak setelahnya harkat kasroh. Maka waw ini pun harus diganti dengan huruf ya sehingga menjadi al-ghazi. Selanjutnya, terdapat kaidah yang lain yang menyatakan bahwa manakala terdapat waw atau ya berada di ujung kalimat dan berharkat dhammah atau kasroh, maka waw atau ya tersebut haruslah disukunkan. Di sini terdapat ya yang berada di ujung kalimat dan di sini berharkat dhammah, maka harkat dhammah ini pun harus dibuang dan diganti dengan sukun sehingga al-ghaziyu menjadi al-ghazi. Contoh yang lain seperti lafadz ad-da'iu. Ad-da'iu, di sini terdapat huruf waw yang berada di ujung kalimat dan terletak setelahnya harkat kasroh, maka waw ini pun harus diganti dengan huruf ya sehingga menjadi ad-da'iu. Selanjutnya, harkat daripada ya ini pun dibuang dan diganti dengan sukun. Kenapa? Karena ya di sini terletak di ujung kalimat dan berharkat dhammah, maka dianggap berat oleh orang Arab sehingga dhammahnya ini dibuang dan digantikan dengan sukun sehingga menjadi ad-da'i. Hal ini juga terdapat pada beberapa lafadz dalam bentuk yang lain. Contohnya seperti lafadz radhiwa. Radhiwa di sini adalah bentuk fi'il madhi. Jadi manakala pada contoh-contoh sebelumnya ini adalah bentuk dari isim fa'il, manakala radhiwa ini bentuk fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ila. Radhiwa ini terdapat huruf waw yang berada di ujung kalimat dan terletak setelahnya harkat kasroh, maka waw ini pun haruslah diganti dengan huruf ya sehingga radhiwa akan berubah menjadi radhiya. Proses i'lalnya di dalam bahasa Arab, katakanlah kita ngambil lafadz radhiwa, maka radhiya asluhu radhiwa ala wazni fa'ila ubdilatil wawu ya'an liwuqu'iha ba'da kasratin fasara radhiya. Jadi radhiya asluhu radhiwa, lafadz radhiya itu pada asalnya adalah radhiwa ala wazni fa'ila mengikuti wazan fa'ila. Ubdilatil wawu ya'an, huruf wawu diganti dengan huruf ya. Kenapa? Liwuqu'iha ba'da kasratin, karena huruf wawu tersebut posisinya berada di akhir kalimat dan terletak setelahnya harkat kasroh. Fasara radhiya, maka jadilah lafadz radhiya. Ini adalah keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua adalah manakala terdapat waw yang terletak setelahnya harkat kasroh, di mana setelahnya waw ini adalah merupakan huruf alif serta posisinya berada pada ain fi'il dalam bentuk masdar. Ini pun masih terdapat persyaratan yang lain, yaitu ketika di dalam bentuk fi'il waw yang ada yang dalam bentuk fi'il ini
dapat dilakukan iklal sehingga bentuknya pun akan berubah menjadi bentuk dari huruf yang lainnya. Sekali lagi, manakala terdapat waw, yang mana waw ini terletak setelahnya harkat kasroh, dan setelah huruf waw ini adalah merupakan huruf alif, di mana posisi daripada waw ini terletak pada ain fi'il di dalam masdar, dan ketika di dalam bentuk fi'ilnya, waw itu dapat diiklal sehingga waw ini akan berubah menjadi bentuk huruf yang lainnya. Contohnya seperti lafaz siwamun. Siwamun ini maknanya adalah berpuasa. Dalam lafaz siwamun ini terdapat huruf wawu yang terletak setelahnya harkat kasroh, di mana setelahnya huruf wawu ini adalah huruf alif. Waw ini posisinya berada pada ain fi'il di dalam bentuk masdar. Jadi lafaz siwamun ini adalah bentuk masdar mengikuti wazan fi'alun. Bentuk fi'il daripada lafaz siwamun, katakanlah di sini fi'il matinya adalah lafaz sawama. Jadi wawunya di sini berada pada ain fi'il. Lafaz sawama, wawu yang ada ini nantinya dapat diilal sehingga wawunya ini dapat berubah menjadi bentuk dari huruf yang lain. Sawama nantinya akan berubah menjadi soma. Hal itu terjadi karena di sini terdapat huruf wawu yang berharkat dan terletak setelahnya harkat fathah, sehingga sesuai dengan kaidah yang ada maka wawu ini pun harus dirubah menjadi huruf alif sehingga menjadi soma. Maka dengan demikian wawu yang ada di dalam bentuk masdarnya ini akan berubah menjadi huruf ya, sehingga siwamun menjadi siyamun. Contoh yang lain seperti lafaz ingkiwadun. Ingkiwadun. Ini adalah merupakan bentuk masdar yang mengikuti wazan infi'alun. Infa'ala yamfa'ilu infi'alun. Ingkiwadun. Pada lafaz ini terdapat huruf wawu, di mana huruf wawu ini terletak setelahnya harkat kasroh. Setelah huruf waw ini terdapat huruf alif, di mana posisi daripada waw ini terletak pada ain fi'il dalam bentuk masdar ingkiwadun. Pada bentuk fi'il daripada lafaz ingkiwadun, wawunya ini dapat diiklal sehingga menjadi bentuk huruf yang lain. Jadi ingkiwadun bentuk fi'ilnya adalah ingqawada. Ingqawada mengikuti wazan infa'ala. Di sini adalah merupakan bentuk kalimat fi'il madhi, di mana terdapat huruf wawu yang berharkat dan terletak setelahnya harkat fathah. Maka sesuai dengan kaidah wawu ini pun harus diganti dengan alif sehingga ingqawada menjadi ingqada. Karena pada bentuk fiilnya waw ini dapat dirubah bentuknya menjadi alif sesuai dengan kaidah yang ada, maka lafaz ingqawada ini sudah memenuhi syarat sehingga waw ini dapatlah diganti dengan huruf ya, sehingga ingkiwadun menjadi ingkiyadun. Jadi dalam keadaan yang kedua ini, wawu dapat diganti dengan ya manakala telah memenuhi syarat-syarat yang ada ini. Jadi wawu ini terletak setelahnya kasroh, setelahnya wawu itu adalah alif, dan dia posisinya berada pada ain fi'il dalam bentuk masdar. Dan ketika di dalam bentuk fi'ilnya pun wawu yang ada itu haruslah dapat diganti menjadi huruf yang lainnya. Manakala tidak memenuhi persyaratan yang ada ini, maka wawu dalam keadaan ini tidaklah dapat diganti dengan huruf ya. Proses iklal di dalam contoh ini, katakanlah kita ambil contoh yang pertama, yaitu lafaz siyamun. Siyamun asluhu siwamun ala wazni fi'alun. Ubdilatil wawu ya'an liwuku'iha ainan limasdarin. Qoblaha kasratun wa ba'daha alifun. Fasoro siyamun. Maksudnya adalah siyamun asluhu siwamun. Lafaz siyamun asalnya adalah lafaz siwamun ala wazni fi'alun mengikuti wazan fi'alun.
ubdilatil wawu ya'an, huruf wawu diganti dengan huruf ya. Kenapa? Liwuku'iha ainan limasdarin, karena posisinya berada pada ain fiil dalam bentuk masdar. Qoblaha kasrotun, posisinya terletak setelahnya harkat kasroh, wa ba'daha alifun, dan setelahnya berupa huruf alif. Fasoro siyamun, maka jadilah lafaz siyamun. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari lafaz yang tidak memenuhi persyaratan yang ada, sehingga keadaan daripada huruf wawu ini tidaklah dapat digantikan dengan huruf ya. Contohnya, huruf wawu yang tidak terletak setelahnya harkat kasroh, di mana pada persyaratan yang ini wawu itu haruslah terletak setelahnya kasroh. Contohnya seperti lafaz rawahan. Rawahan ini bentuk fi'il madinya roha. Lafaz roha ini pada asalnya adalah rawaha. Di sini terdapat huruf wawu yang berharkat dan terletak setelahnya harkat fathah, maka wawu ini haruslah diganti dengan alif sehingga rawaha menjadi roha. Manakala dilihat dari bentuk fi'ilnya ini sudah memenuhi syarat. Sementara untuk lafaz rawaha, wawu yang ada pada lafaz ini tidaklah dapat digantikan dengan huruf ya, sekalipun pada bentuk fiilnya dia sudah memenuhi syarat. Kenapa? Karena wawu ini tidak memenuhi syarat yang lain, yaitu dia tidak terletak setelahnya harkat kasroh, melainkan di dalam lafaz ini wawu tersebut terletak setelahnya harkat fathah. Dengan demikian, karena tidak memenuhi syarat, maka wawu dalam lafaz ini ditetapkan dan tidak dirubah menjadi huruf ya. Jadi tetap rawahan, tidak bisa menjadi royahan, mengganti wawu tersebut dengan ya. Selanjutnya contoh yang lain yang tidak memenuhi persyaratan. Contohnya seperti lafaz siwarun. Lafaz siwarun ini terdapat huruf wawu yang terletak setelahnya harkat kasroh, dan setelahnya wawu ini terdapat huruf alif. Namun lafaz siwarun ini bukanlah merupakan bentuk masdar. Dengan demikian, wawu yang ada pada lafaz siwarun ini tidaklah dapat digantikan dengan huruf ya. Jadi tidak bisa kita katakan dengan siyarun karena tidak berbentuk masdar. Atau contoh yang serupa seperti lafaz siwakun. Lafaz siwakun ini pun terdapat huruf wawu yang terletak setelahnya harkat kasroh. Setelah wawu ini terdapat huruf alif, siwakun. Namun wawu yang ada di dalam lafaz ini tidaklah dapat digantikan dengan huruf ya, karena lafaz siwakun tidak berupa masdar. Jadi siwakun itu bukanlah masdar. Dengan demikian, wawu yang ada di dalam lafaz siwak ini tidaklah dapat digantikan dengan ya. Tidak bisa kita katakan siyakun. Contoh yang lain yang tidak memenuhi persyaratan yang lain seperti lafaz jiwaron. Jiwaron atau jiwarun. Pada lafaz jiwaron di sini terdapat huruf wawu yang terletak setelahnya harkat kasroh. Kemudian setelahnya wawu ini terdapat huruf alif, dan posisi daripada wawu ini terletak pada ain fiil dalam bentuk masdar. Jadi jiwaron ini adalah bentuk masdar. Namun wawu yang ada pada lafaz jiwaron ini tidaklah dapat digantikan dengan huruf ya, karena ketika di dalam bentuk fiilnya wawu ini tidaklah dapat diiklal sehingga menjadi huruf yang lain. Fi'il madi daripada lafaz jiwaron ini adalah jawaro. Jawaro yujawiru mujawarotan wajiwaron. Pada lafaz jawaro, wawu yang ada ini tidak dapat diiklal sehingga bentuknya berubah menjadi huruf yang lainnya. Kenapa? Karena sekalipun di sini wawunya berharkat, namun tidak terletak setelahnya harkat fathah, melainkan terletak setelahnya sukun, sehingga wawu ini ditetapkan dan tidak berubah menjadi huruf yang lain. Oleh karena di dalam bentuk fiilnya tidak memenuhi syarat, maka dalam bentuk masdarnya pun wawu ini tidaklah bisa dirubah menjadi huruf ya, sehingga bentuknya ditetapkan. Jadi tetap jiwaron, tidak bisa kita baca jiyaron
karena di dalam bentuk fiilnya tidak memenuhi syarat. Selanjutnya contoh yang lain seperti lafadz audan. Lafadz audan ini bentuk fiilnya adalah ada, yang asalnya adalah awada. Ada ya'udu audan. Pada bentuk fiilnya ini terdapat huruf wawu yang berharkat dan terletak setelahnya harkat fathah. Maka sesuai dengan kaidah wawu ini pun haruslah diganti dengan alif sehingga awada menjadi ada. Bentuk fiilnya sudah memenuhi syarat. Sekarang kita berpindah kepada lafadz audan. Di sini terdapat huruf wawu yang posisinya berada pada ain fiil di dalam bentuk masdar. Namun wawu di sini tetaplah tidak dapat digantikan dengan huruf ya karena tidak memenuhi syarat yang lain, yaitu wawu di sini tidak terletak setelahnya harkat kasroh dan setelahnya wawu ini tidak terdapat alif. Sehingga wawu di dalam bentuk ini ditetapkan dan tidak bisa dirubah menjadi huruf ya. Jadi tetap dibaca audan, tidak bisa dibaca aidan. Contoh yang serupa dengan lafadz audan yaitu lafadz haulan. Lafadz haulan ini bentuk fiilnya adalah hala yang pada asalnya adalah hawala. Di sini terdapat huruf wawu yang berharkat dan terletak setelahnya harkat fathah, maka wawu di sini pun harus diganti dengan huruf alif sehingga hawala menjadi hala. Namun ketika di dalam bentuk lafadz haulan, wawu yang ada ini tetaplah tidak dapat digantikan dengan ya sekalipun pada bentuk fiilnya sudah memenuhi syarat. Kenapa? Karena sebagaimana yang terjadi pada lafadz audan, lafadz haulan di sini wawu tidak terletak setelahnya harkat kasroh dan setelahnya wawu ini pun tidak terdapat alif sehingga wawu ini ditetapkan dan tidak berubah menjadi iya. Jadi tetap dibaca haulan. Ini adalah beberapa contoh yang tidak memenuhi syarat sehingga untuk keadaan yang kedua ini wawu tidaklah dapat digantikan dengan huruf ya. Kemudian keadaan yang ketiga adalah wawu dapat digantikan dengan ya manakala huruf wawu ini terletak pada ain fiil dalam bentuk jamak taksir yang harkat sebelum wawu ini adalah kasroh. Sekali lagi, wawu tersebut berada pada posisi ain fiil di dalam bentuk jamak taksir yang sebelumnya berharkat kasroh dengan syarat lam fiilnya merupakan huruf soheh, jadi bukan berupa huruf illat. Dan pada ain fiil di dalam bentuk mufrodnya ini berupa huruf wawu yang dapat diiklal sehingga nanti bentuk daripada huruf wawu ini berubah menjadi huruf yang lain atau berupa huruf wawu yang dalam keadaan sukun. Contohnya seperti lafadz diwarun. Lafadz diwarun ini adalah bentuk dari jamak taksir. Di sini terdapat huruf wawu yang terletak setelahnya harkat kasroh. Jadi sebelum wawu tersebut adalah harkat kasroh. Pada lam fiilnya yaitu huruf ro ini adalah merupakan huruf soheh. Jadi di sini bukan merupakan huruf ilat. Dan ketika pada bentuk mufrodnya ain fiilnya ini adalah berupa huruf wawu. Jadi diwarun ini bentuk mufrodnya adalah dawarun. Dan wawu yang ada pada bentuk mufrodnya di sini dapat berubah menjadi huruf yang lain. Jadi ini dapat diilal. Dawarun menjadi darun. Kenapa? Karena wawu di sini berharkat dan terletak setelahnya harkat fathah sehingga wawu ini haruslah diganti dengan alif. Dawarun berubah menjadi darun. Sehingga lafadz diwarun di dalam bentuk jamak taksirnya wawu ini haruslah diganti dengan huruf ya sehingga diwarun berubah menjadi diarun. Jadi perubahan tersebut karena pada lafadz diwarun sudah memenuhi syarat-syarat yang ada. Contoh yang lain seperti lafadz hiwalun.
Lafat hiwalun ini adalah bentuk jamak taksir. Bentuk mufradnya adalah hiwlatun. Hiwlatun maknanya adalah kecerdikan. Hiwlatun, hiwalun. Kita perhatikan terlebih dahulu bentuk mufradnya. Pada bentuk mufrad, di sini ain fiilnya berupa huruf wawu yang keberadaan wawu ini dapatlah diiklal sehingga dia berubah bentuk menjadi huruf yang lain. Hiwlatun sesuai dengan kaidah terdapat huruf wawu yang terletak setelahnya harkat kasroh, maka wawu ini pun haruslah diganti dengan huruf ya sehingga hiwlatun menjadi hailatun. Jadi waw ini di dalam bentuk mufradnya sudah dapat diiklal sehingga bentuknya berubah menjadi huruf yang lain. Selanjutnya kita lihat pada bentuk jamaknya hiwalun. Pada lafadz hiwalun terdapat huruf waw yang posisinya berada pada ain fiil di dalam bentuk jamak taksir. Sebelum waw ini adalah harkat kasroh, maka huruf waw di dalam lafadz ini pun harus diganti dengan huruf ya sehingga hiwalun akan berubah menjadi hiyalun. Hiyalun mufradnya hilatun, maknanya adalah kecerdikan. Masih banyak contoh-contoh yang lain seperti lafadz diwamun. Diwamun ini bentuk mufradnya adalah diumatun. Diumatun yang nantinya akan berubah menjadi dimatun. Karena memang sudah memenuhi syarat di dalam bentuk mufradnya dan ketika di dalam bentuk jamak pun sudah memenuhi syarat, maka diwamun akan berubah menjadi dimun. Diwamun, dimun, diumatun, dimatun. Ini adalah contoh yang ketika bentuk mufradnya waw yang ada pada ain fiil di sini dapat diiklal sehingga bentuknya berubah menjadi huruf ilat yang lain. Selanjutnya contoh yang ketika bentuk mufradnya berupa waw yang sukun. Jadi pada contoh yang tadi berupa huruf waw yang nantinya dapat diiklal. Sementara untuk yang sekarang contoh ketika bentuk mufradnya berupa waw yang sukun. Untuk bentuk mufrad yang berupa huruf wawu yang sukun tersebut terdapat persyaratan yang lain, yaitu ketika di dalam bentuk jamak taksirnya setelahnya wawu ini haruslah terdapat huruf alif. Contohnya seperti lafadz haudun. Haudun ini adalah bentuk mufrad, maknanya adalah kolam atau tempat air. Lafadz haudun ini bentuk jamaknya adalah hiwadun. Kita perhatikan lafadz hiwadun. Di sini terdapat huruf wawu yang terletak setelahnya harkat kasroh dan setelahnya wawu ini terdapat alif. Selanjutnya, lam fiil dalam lafadz hiwadun yaitu huruf dhad ini bukanlah merupakan huruf ilat, jadi termasuk huruf soheh. Oleh karena itu, waw yang ada di dalam bentuk jamaknya ini harus diganti dengan huruf ya sehingga hiwadun akan berubah menjadi hayyadun. Karena sudah memenuhi syarat-syarat yang ada. Contoh yang lain seperti lafadz raudun. Raudun ini adalah bentuk mufradnya, maknanya adalah taman. Bentuk jamak taksirnya adalah riwadun. Dalam bentuk mufradnya di sini berupa huruf wawu yang sukun yang posisinya berada pada ain fiil. Ketika bentuk jamak di sini terdapat huruf wawu yang posisinya berada pada ain fiil. Kemudian wawu di sini terletak setelahnya harkat kasroh dan setelahnya wawu adalah merupakan huruf alif. Lam fiil daripada lafadz riwadun di sini berupa huruf dhad yang merupakan huruf soheh, tidak berupa huruf ilat, sehingga wawu yang ada pada lafadz riwadun ini akan menjadi huruf ya dan jadilah lafadz riyadun. Hal itu terjadi karena telah memenuhi syarat-syarat yang ada. Jadi khusus untuk bentuk mufrad yang berupa huruf wawu yang sukun, setelahnya wawu itu haruslah terdapat huruf alif.
Manakala tidak demikian, maka wawu tidak dapat digantikan dengan huruf ya. Proses iklal di dalam bahasa Arab kita ambil pada contoh yang pertama tadi, yaitu lafadz qiyamun. Qiyamun asluhu qiwamun ala wazni fi'alun. Ubdilatil wawu ya'an liwuku'iha ainan li jam'it taksiri sahihil lami qablaha kasratun. Fasara qiyamun artinya adalah qiyamun asluhu qiwamun. Lafadz qiyamun itu pada asalnya adalah qiwamun ala wazni fi'alun, mengikuti wazan fi'alun. Ubdilatil wawu ya'an, huruf wawu diganti dengan huruf ya, liwuku'iha ainan li jam'it taksiri sahihil lami, karena posisinya berada pada ain fi'il di dalam bentuk jamak taksir, di mana lam fi'ilnya itu berupa huruf sahih. Qablaha kasratun, yang sebelum wawu tersebut berupa harkat kasroh. Fasara qiyamun, maka jadilah lafadz qiyamun. Selanjutnya proses iklal yang bentuk mufradnya berupa huruf wawu yang sukun. Kita ambil contoh, yaitu lafadz riyadun. Riyadun asluhu riwadun ala wazni fi'alun. Ubdilatil wawu ya'an liwuku'iha ainan li jam'at taksiri sahihil lami qablaha kasratun wa ba'daha alifun. Fasara riyadun. Maksudnya adalah riyadun asluhu riwadun. Lafadz riyadun asalnya adalah riwadun ala wazni fi'alun, mengikuti wazan fi'alun. Ubdilatil wawu ya'an, huruf wawu diganti dengan huruf ya, liwuku'iha ainan li jam'it taksiri, karena posisinya terletak pada ain fi'il di dalam bentuk jamak taksir. Sahihil lami, yang lam fi'ilnya berupa huruf sahih. Qablaha kasratun, harkat sebelumnya adalah kasroh, wa ba'daha alifun, dan setelah huruf wawu adalah berupa huruf alif. Fasara riyadun, maka jadilah lafadz riyadun. Ini keadaan di mana wawu tersebut dapat diganti dengan huruf ya manakala telah memenuhi syarat-syarat yang ada. Manakala tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada ini, maka wawu tidaklah dapat diganti dengan huruf ya. Contohnya seperti lafadz tiwalun. Lafadz tiwalun ini adalah bentuk jamak taksir. Bentuk mufradnya adalah tawilun. Pada lafadz tiwalun, wawu ini tidak dapat digantikan dengan huruf ya. Kenapa? Karena pada bentuk mufradnya, wawu yang ada ini tidaklah dapat diiklal sehingga menjadi bentuk huruf yang lain. Kenapa? Karena sekalipun huruf wawu di sini berharkat dan terletak setelahnya harkat fathah, namun setelah huruf wawu ini adalah merupakan huruf yang sukun. Dengan demikian, wawu ini tidaklah dapat diganti dengan huruf alif. Karena di dalam bentuk mufradnya wawu di sini tidak dapat berubah menjadi huruf yang lain, artinya tidak dapat diilal, maka pada bentuk jamaknya pun wawu tidak dapat digantikan dengan huruf ya. Contoh yang lain seperti lafadz kiwazatun. Kiwazatun ini adalah bentuk jamak. Bentuk mufradnya adalah kuzun. Maknanya adalah sejenis cangkir jubung. Kita perhatikan lafadz kiwazatun. Di sini terdapat huruf wawu yang terletak setelahnya harkat kasroh dan posisinya pada ain fi'il. Lam fi'il di dalam lafadz kiwazatun itu adalah huruf za yang bukan berupa huruf ilat. Namun wawu di dalam bentuk jamak taksir ini tidaklah dapat digantikan dengan huruf ya. Kenapa? Karena bentuk mufradnya di sini berupa wawu sukun, di mana ketika bentuk mufradnya di sini berupa wawu sukun, maka terdapat persyaratan yang lain, yaitu ketika di dalam bentuk jamak taksirnya setelahnya wawu itu haruslah terdapat huruf alif. Sedangkan di dalam lafadz kiwazatun di sini tidak ada alif setelah huruf wawu. Oleh karena itu, wawunya di sini tidaklah dapat digantikan dengan huruf ya. Jadi bentuknya ditetapkan kiwazatun. Contoh yang serupa dengan lafadz ini seperti lafadz aiwadatun. Aiwadatun ini bentuk mufradnya adalah audun. Audun maknanya adalah unta yang sudah tua. Di sini bentuk mufradnya berupa huruf wawu yang sukun.
Maka pada bentuk jamak taksirnya terdapat persyaratan setelahnya huruf wawu haruslah terdapat alif. Sementara pada lafadz iwadatun di sini tidak terdapat alif, maka wawunya di sini tidaklah dapat digantikan dengan huruf ya. Contoh yang lain yang tidak memenuhi syarat seperti lafadz jiwaun. Lafadz jiwaun ini adalah bentuk jamak taksir. Bentuk mufradnya adalah jawun. Jawun ini berasal dari lafadz jawawun. Jawawun menjadi jawun. Pada bentuk mufradnya di sini berupa huruf wawu yang dapat diiklal, sehingga bentuknya berubah yang asalnya jawawun menjadi jawun. Karena di sini terdapat dua huruf yang sejenis berkumpul di dalam satu kalimat dan di antara keduanya tidak terdapat pemisah, maka wawu yang pertama ini diidghamkan kepada wawu yang kedua dengan pertama kali wawu yang pertama ini haruslah disukunkan terlebih dahulu sehingga jawawun menjadi jawun. Jadi pada bentuk mufradnya wawu ini sudah dapat diilal. Sementara pada bentuk jamaknya wawu yang ada ini tetaplah tidak dapat diganti dengan huruf ya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat yang lain, yaitu lam fiilnya tidak berupa huruf soheh, melainkan berupa huruf ilat. Kita lihat pada lafadz jiwaun. Lafadz jiwaun ini pada asalnya adalah jiwawun, sesuai dengan bentuk mufradnya. Jadi jiwawun. Selanjutnya ketika dilakukan proses ilal menjadi jiwaun. Jadi karena memang lam fiilnya di sini tidaklah berupa huruf soheh melainkan berupa huruf ilat, maka wawu yang ada ini tidaklah dapat digantikan dengan huruf ya. Jadi bentuknya ditetapkan jiwaun. Jawun jiwaun artinya angkasa. Ini adalah beberapa keadaan di mana huruf wawu digantikan dengan huruf ya. Sementara untuk keadaan-keadaan yang lain yang terkait dengan mengganti huruf wawu dengan huruf ya akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.